mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Budi Rizwandi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah kajian puisi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai teori semiotika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok penyaji terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Alika Dwi Septiani dengan NPM akhir 009, dilanjutkan dengan Alma Nisha Maheltra dengan NPM akhir 012, dilanjutkan dengan Amelia Rahayu dengan NPM akhir 002, dilanjutkan dengan Dila Amalia Putri dengan NPM akhir 030, dilanjutkan dengan Elsa Salsabila dengan NPM akhir 032, dilanjutkan dengan Nibia Jahara Pamela dengan NPM akhir 033, dilanjutkan juga dengan Sri Raini dengan NPM akhir 036, dilanjutkan juga dengan Sulis Najwa Adawiyah dengan NPM akhir 035, Syahira Maula Suherman dengan NPM akhir 011, Tiara Meidani Putri dengan NPM akhir 023, Ula Maulida Nurjihan dengan NPM akhir 004, serta Wanda Hamidah dengan NPM akhir 029. Sebelum masuk ke pematerian, saya akan menyampaikan susunan acara presentasi terlebih dahulu. Adapun susunannya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita masuki kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka presentasi kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pematerian. Yang pertama akan membahas tentang sejarah semiotika. Baik, karena ada gangguan di share screen, di sini saya akan langsung memaparkan tentang sejarah. Sejarah semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles Sanders Peirce, yang dikenal sebagai bapak semiotika modern, serta semiotika Roland Barthes, semiotika C.K. Ogden, dan L.A. Richard. Semiotika Michael River, Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern pada tahun 1857 sampai tahun 1913, ia membagi relasi antara penanda atau signifier dan pertanda atau signifik, berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi. Penanda dilihat sebagai wujud fisik seperti konsep, baik itu wujud fisik berupa nilai-nilai. Adapun hubungan signifikan dengan linguistik harus disadari hakikat adanya ikatan antara dua bidang tersebut yang disebutkan oleh Saussure difokuskan pada hakikat kita sebagai sebuah tanda. Dilanjutkan oleh rekan saya kepada Sri Raini, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi mengenai sejarah semiotika. Nah, semiotika menurut Roland Barthes pada tahun 1915 sampai 1980 mengembangkan dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Nah, referensi terhadap penanda yang ditandai sering disebut juga sebagai signifikan tataran pertama atau first order of signification, yaitu referensi denotasi, sedangkan konotasi disebut sebagai sistem penanda tataran kedua atau second order significing system.
Nah, semiotika menurut C. K. Ogden dan I. A. Ricard mengembangkan teori semiotika trikotomi yang merupakan pengembangan dari teori Ferdinand Saussure dan Roland Barthes. Nah, secara kesimpulannya, menurut Roland Barthes itu mengembangkan dua tingkatan pertanda, yaitu denotasi atau signifikan tataran pertama. Nah, dan juga ada konotasi signifikan tataran kedua atau makna simbolis atau asosiatif yang melibatkan konteks budaya atau nilai tertentu. Nah, sementara menurut C. G. Ogden dan I. A. Ricard mengembangkan teori semiotika trikotomi yang memperluas konsep Saussure dan Barthes, yaitu ada tanda, makna, konsep, ataupun gagasan. Yang kedua ada penanda, bentuk fisik atau gambaran yang mewakili makna. Sedangkan yang ketiga ada peranti atau wujud benda yang konkret. Nah, teori ini juga menjelaskan hubungan antara makna tanda, bentuk ataupun penanda, dan objek nyata atau peranti. Nah, selanjutnya, menurut Charles Sanders Peirce juga merupakan bapak semiotika modern pada tahun 1839 sampai dengan 1914, ia mengemukakan tanda itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu indeks, icon, dan simbol. Icon ini adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya bersifat persamaan bentuk ilmiah. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Simbol itu tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Nah, selanjutnya ada semiotika Michael Rivard mengemukakan 4 hal pokok untuk memproduksi makna, yaitu ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik, retroaktif, matrik, dan hipogram. Ketidaklangsungan ekspresi ini disebabkan oleh penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Nah, menurut Michael Rivard ini memaparkan 4 prinsip: ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik, pembacaan retroaktif, dan matriks dan hipogram. Selanjutnya, menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika, yaitu semantik, logika, retorika, dan hermeneutik. Yang menurut Color pada tahun 1977, kedudukan semiotik identik pada tanda secara definitif. Menurut Paul Kobley dan Lisa Zen pada tahun 2002, semiotika ini berasal dari kata seme, berasal dari bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda. Dengan pengertian secara luas sebagai sebuah teori, semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Nah, dalam hal ini juga teori semiotika terkait dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh dengan tanda dan semiotik sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi, sehingga manusia ini disebut dengan homo semioticus. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sri Raini. Dilanjutkan kepada Saudara Alma, namun karena Alma sedang ada acara, di sini saya akan share screen video sebentar.
Baik, karena di sini ada gangguan memutar video, kita lanjutkan saja ke pematerian tentang tokoh semiotika yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Nibia. Kepada Nibia, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan tokoh selanjutnya, yaitu Mikhail Rivater. Pemaknaan sastra menurut teori semiotik Rivater dalam bukunya Semiotic of Poetry berupa 1. Ketidaklangsungan ekspresi puisi atau karya sastra yang disebabkan oleh penggantian arti atau displacing of meaning, penyimpangan arti atau distorting of meaning, dan penciptaan arti atau creating of meaning. Yang kedua yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik atau retroaktif. Yang ketiga yaitu matriks, model, dan varian, dan yang itu hipogram atau hubungan intertekstual Rivater 1978. Semiotik model Rivater ini mengemukakan metode pemaknaan yang khusus, yaitu dengan memberi makna karya sastra sebagai sistem tanda-tanda itu, setelah istilahnya memproduksi makna tanda-tanda. Semiotik Rivater inilah yang paling tepat digunakan dalam sebuah sajak karena analisisnya mengarah pada pemberian makna sebuah karya sastra atau sajak. Penggantian arti disebabkan oleh metafora dan metonimi. Metafora dan metonimi adalah bahasa kiasan pada umumnya, yaitu metafora personifikasi, sinekdoki, dan metonimi. Penyimpangan arti disebabkan oleh ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Penciptaan arti disebabkan oleh pengorganisasian ruang teks, yaitu enjambement, sajak, tipografi, dan homologu. Rivater 1978. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nibia yang telah memaparkan pemateriannya. Dilanjutkan kepada Saudara Wanda, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan tokoh, yaitu Roland Barthes. Roland Barthes melanjutkan pemikiran Saussure dengan menekankan pada interaksi antara teks dengan pengalaman pribadi dan budaya pengguna. Hal ini mencakupi interaksi antara konvensi teks dan konvensi yang diharapkan dan dialami oleh pengguna. Konsep ini dikenal sebagai order of signification, yang mencakup denotasi, makna sebenarnya sesuai kamus, dan konotasi makna ganda yang muncul dari pengalaman pribadi. Meskipun Barthes masih menggunakan istilah signifer yang diperkenalkan oleh Saussure, ini merupakan titik perbedaan antara pemikiran keduanya. Denotasi biasanya diartikan sebagai makna harfiah atau makna yang sesungguhnya. Terkadang, denotasi juga bisa disalahartikan dengan referensi atau acuan. Secara tradisional, proses signifikasi yang disebut denotasi merujuk pada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap, menurut Sobur 2009. Dalam studinya tentang tanda, Barthes mengeksplorasi peran pembaca dalam konotasi. Konotasi adalah sifat alami tanda, tetapi memerlukan partisipasi pembaca untuk berfungsi. Para ahli semiotik aliran konotasi tidak memperhatikan makna dasar saat menganalisis sistem tanda, melainkan berusaha untuk mendapatkan makna konotasi, menurut Sobur 2009. Barthes juga memperhatikan aspek lain dari proses pemberian makna, yaitu mitos, yang menandai suatu masyarakat. Menurut Barthes, mitos terletak pada tingkat kedua pemberian makna, setelah sistem signifer terbentuk. Penanda baru yang memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru lagi, sampai sebuah tanda dengan makna konotasi berubah menjadi makna denotasi. Maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos.
Roland Barthes 1915-1980 mengadopsi teori signifian dan memperkenalkan teori tentang konotasi. Perbedaan utamanya adalah Roland Barthes telah lebih memfokuskan teorinya pada sebuah mitos dan masyarakat budaya tertentu. Menurut Barthes, semua yang dianggap normal di dalam suatu masyarakat adalah hasil dari proses konotasi. Perbedaan lainnya adalah penekanannya pada konteks dalam penandaan. Barthes menggunakan perumpamaan experience, ekspresi untuk penanda, dan continue, isi untuk petanda. Secara teoritis, bahasa sebagai sistem memang statis. Misalnya, kursi empuk berarti kursi yang memiliki busa seperti sofa. Ini disebut sebagai bahasa tingkat pertama. Namun, bahasa sebagai tingkat kedua memungkinkan kata kursi empuk membawa makna jabatan yang bagus. Lapisan kedua ini disebut konotasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wanda yang telah memaparkan presentasinya. Dilanjutkan kepada Saudara Dila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tokoh yang selanjutnya, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang tokoh semiotika tradisional Eropa yang melandaskan model atau teorinya pada kajian linguistik yang mempostulatkan semiotiknya sebagai ilmu semiologi. Semiologi berasal dari bahasa Perancis yang berarti ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam masyarakat, meskipun dia sendiri tidak mengembangkannya. Semiotika hasil pemikiran Ferdinand de Saussure lebih dikenal sebagai semiotika signifikasi. Saussure membagi tanda linguistik menjadi dua bagian, yaitu bagian signitian diterjemahkan sebagai penanda, suara, gambar, ekspresi, dan signifi diterjemahkan sebagai petanda, konsep, dan juga isi. Tanda adalah arbitrer, yakni penghubung antara penanda dan petanda yang ditandai tidak mengandung motivasi yang didasarkan pada konvensi, bukan pada hubungan natural antara bentuk dan juga makna. Sobur tahun 2004 mempertegas uraian semiologi menurut Saussure bahwa sebuah tanda menunjukkan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara bentuk, gambar, ekspresi, dan isi konsep makna. Bentuk sebuah tanda disebut signifian atau signifier, dan isi dari sebuah tanda disebut signifie atau signified. Kedua unsur bahasa tersebut, baik signifian atau signifier dan signifier, adalah gambaran bunyi abstrak secara internal dalam kesadaran manusia, sedangkan signifie atau signified berupa gambaran dunia luar dalam abstraksi kesadaran yang diacu oleh signifian atau signifier tersebut. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dila yang telah memaparkan pemateriannya. Dilanjutkan kepada Saudara Amelia. Kepada Amel, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan tokoh yang terakhir, yaitu ada Umberto Eco. Umberto Eco dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1932 di kota Alessandria, Italia. Dia adalah seorang kritikus novelis, dan ahli semiotik yang terkenal. Eco dikenal sebagai seorang ahli semiotik karena karyanya yang berjudul Tu nome della rosa. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Umberto Eco yang masih muda dan ibunya Giovanna pindah ke sebuah desa di lereng gunung Piedmont. Nama Eco adalah singkatan dari Ex Caelis Oblatus yang berarti hadiah dari surga. Pada awal studinya, Eco mempelajari bidang estetika dan menerbitkan karya opera aperta. Setelah meraih kesuksesan dalam bidang tersebut, Eco melanjutkan penelitiannya ke bidang semiotika dan komunikasi. Dalam bidang tersebut, ia menciptakan karya-karya seperti A Theory of Semiotics dan Semiotics and the Philosophy of Language. Umberto Eco sangat produktif dalam menciptakan karya-karya terutama dalam bidang semiotika dan komunikasi. Ia menyelidiki hasrat orang barat dalam kehidupan sehari-hari dan mengumpulkan indeks pola kehidupan.
Menurut Umberto Eco, tanda adalah segala sesuatu dalam realitas yang dapat diinterpretasikan sebagai suatu makna yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu signifier atau penanda dan signified atau yang ditandai yang menghasilkan makna. Eco menjelaskan bahwa tanda terbentuk dari proses semiosis yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ada objek, interpretan, dan tanda itu sendiri. Objek adalah fokus dari proses semiosis yang diberi makna. Interpretan adalah pemahaman atau penafsiran terhadap objek yang diberikan oleh penerima atau interpreter. Sedangkan tanda adalah segala sesuatu yang memberikan informasi tentang objek dan memfasilitasi proses semiosis antara objek dan interpretan. Eco juga mengklasifikasikan 3 jenis tanda, yaitu icon atau tanda yang menyerupai objeknya, indeks atau tanda yang memiliki hubungan langsung dengan objeknya, dan juga simbol atau tanda yang memiliki makna karena konvensi atau kesepakatan sosial. Eco juga menekankan bahwa tanda bukanlah sesuatu yang inherent pada objek, melainkan hasil dari konvensi atau kesepakatan sosial yang memungkinkan suatu tanda dipahami dan diterima oleh masyarakat yang menggunakan tanda tersebut. Menurut Eco, terdapat 3 ranah dalam kajian semiotika, yaitu ada ranah politis, ranah alam, dan ranah epistemologi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Amelia yang telah mempresentasikan. Karena Saudara Alma juga mempresentasikan mengenai tokoh semiotika, di sini saya akan mencoba untuk share screen lagi. Bisa. Karena di sini masih tidak bisa ya, kita akan lanjutkan kepada pematerian yang selanjutnya saja, yaitu mengenai teori semiotika jika dikaitkan dengan sastra yang akan dibahas oleh Saudara Syahira. Kepada Saudara Syahira, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori semiotika jika dikaitkan dengan sastra. Kajian semiotika dalam bidang sastra baru berkembang pesat sejak awal abad 20. Kajian semiotika adalah penelitian yang meliputi analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa yang bergantung pada sifat-sifat yang menyebabkan bermacam-macam cara. Bahasa sastra adalah bahasa yang penuh dengan metafora, konotasi, dan ciri-ciri penafsiran ganda lainnya. Bukanlah bahasa biasa, melainkan sistem komunikasi yang syarat dengan pesan kebudayaan. Menurut Kuller tahun 1981 dalam Pradopo berpendapat bahwa dalam hasanah dan kajian semiotika tentang karya sastra ada 2 tingkatan pemaknaan, yaitu pemaknaan sistem semiotika tingkat pertama, first order semiotik, dan sistem semiotik tingkat kedua, second order semiotik. Bahasa sebelum menjadi karya sastra pada prinsipnya juga sudah memiliki arti atau meaning. Oleh karena itu, bahasa juga disebut sistem semiotik tingkat pertama atau first order semiotik yang sesuai dengan konvensi bahasa itu sendiri. Sedangkan sastra pada tingkat kedua atau second order semiotik yaitu arti bahasa menjadi sastra. Maka arti sastra disebut sebagai significance atau makna. Selanjutnya, bahasa sastra yang penuh dengan metaforis, konotatif, dengan hakikat kreativitas dan imajinatif merupakan faktor utama mengapa karya sastra didominasi oleh sistem tanda. Yang perlu dicermati adalah tanda-tanda sastra tidak terbatas pada teks tertulis. Hubungan antara penulis, karya sastra, dan pembaca juga menyediakan pemahaman mengenai tanda yang sangat kaya. Sastra dalam karya sastra atau naskah mengandung makna tanda-tanda sebagai tanda-tanda
nonverbal, misalnya sampul novel, susunan warna, tipolografi tulisan, semua dianggap sistem tanda yang penuh penafsiran. Misalnya pada buku Jakarta Undercover, sejenis pengalaman pribadi yang dituangkan dalam bentuk cerita, karangan MK pada tahun 2002. Dengan gambar dan warna sampul yang tipikal sesungguhnya penuh dengan penafsiran. Dengan demikian, metode semiotik dalam telaah dan pemaknaan sastra pada prinsipnya adalah pencarian tanda-tanda baik yang berupa tanda penting ikon, indeks, dan simbol. Juga harus dicermati bahwa teks sastra kaya akan ikon, indeks, dan simbol seperti teks sosial, politik, iklan, dan sebagainya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sahira yang telah menjelaskan pemateriannya. Dilanjutkan kepada unsur dan prosedur pendekatan semiotika yang akan dijelaskan oleh Saudara Sulis. Kepada Sulis, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pendekatan semiotika dalam kajian puisi. Nah, dalam kajian puisi, menggunakan pendekatan semiotika itu ada 3. Yang pertama ada icon, yang kedua ada simbol, kemudian yang terakhir ada indeks. Icon itu adalah hubungan alami antara penanda dan petanda, yaitu ketika suatu gambar atau objek menyerupai objek aslinya. Contohnya, foto sepeda akan sama dengan sepeda yang sebenarnya. Nah, ikon itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada ikon topologis, yang kedua ada ikon diagrammatik, dan yang terakhir ada ikon metaforis. Yang pertama ada ikon topologis, yaitu jenis ikon yang hubungan kemiripannya berdasarkan bentuk. Kemudian ikon diagrammatik yaitu jenis ikon yang hubungan kemiripannya berdasarkan urutan atau struktur. Dan yang terakhir ikon metaforis yaitu jenis ikon yang hubungan kemiripannya sebagian berdasarkan asosiasi tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu ada simbol. Nah, simbol adalah tanda yang memiliki keserupaan konsep dengan petandanya, meskipun tidak identik secara bentuk, Contohnya itu seperti dalam puisi Amir Hamzah yang berjudul Kau sebagai Tuhan disimbolkan dengan kandil atau lampu yang mana itu memberikan cahaya di kegelapan. Nah, kandil di sini, kandil dan Tuhan itu sama-sama menerangi meskipun dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda itu dalam fisik dan spiritualnya. Kemudian yang terakhir itu ada indeks. Nah, indeks ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara tanda dan objeknya. Misalnya dalam puisi Nisan karya Hairil Anwar, kata Nisan ini mengisyaratkan kematian. Nah, Nisan ini menjadi tanda yang merujuk pada kematian sebagai akibatnya. Selanjutnya, prosedur analisis puisi dengan pendekatan semiotika. Nah, dalam menganalisis puisi dengan menggunakan pendekatan semiotika itu, kita perlu memperhatikan beberapa tahapan atau prosedur menganalisis puisi dengan pendekatan tersebut. Nah, prosedur analisis dengan pendekatan semiotika yaitu yang pertama, menentukan puisi yang akan dikaji. Jadi kita harus menentukan dulu puisi apa yang akan kita kaji. Kemudian, memilih pendekatan. Nah, kita pilih pendekatan yang akan kita jadikan untuk menganalisis puisi yang telah tadi dipilih. Kemudian yang ketiga, menganalisis puisi. Nah, di sini kalian tuh bisa menganalisis tidak hanya satu puisi, tapi bisa lebih. Kemudian kalau menganalisis lebih dari satu puisi, kalian bisa membuat tabel analisisnya. Dan yang keempat itu menginterpretasi puisi, yaitu kita mencari dan memahami makna-makna tersembunyi dalam puisi melalui tanda-tanda yang tadi telah dijelaskan seperti icon, simbol, dan indeks yang digunakan oleh si penyairnya. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan yang kita lakukan, pendekatan yang tadi telah dijelaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Sulis yang telah memaparkan presentasinya. Akan dilanjutkan oleh contoh analisis teori semiotika yang akan dibahas oleh Saudara Tiara, Ula, dan juga Elsa. Namun karena waktu hanya tersisa 2 menit lagi, kita akan berganti link dan nanti akan dikirimkan ke grup. Kita akhiri dulu sesi yang ini. Mohon menunggu link yang akan diberikan. Terima kasih. Dimohon untuk mulai merekam. Baik, kita lanjutkan ke pematerian mengenai tokoh yang disampaikan oleh Saudara Alma. Namun karena Alma sedang ada acara di sini, kami akan menampilkan video penjelasan dari Saudara Alma. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait tokoh-tokoh semiotika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokohnya, yakni Charles Sanders Peirce. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya Charles ini merupakan filsuf dari Amerika dan dia mengusungkan salah satu ilmu semiotika modern nih teman-teman. Ilmu semiotika modern ini tentunya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita karena di dalamnya membahas terkait komunikasi. Dan ilmu semiotika yang diusungkan oleh Charles Sanders Peirce ini lebih sering dikenal dengan nama segitiga semiotika, yang di dalamnya terdapat sign atau tanda, lalu terdapat objek, dan juga terdapat seperti interpretasi gitu teman-teman. Nah, interpretasi ini yang justru memberikan pemahaman kepada diri kita masing-masing, karena ketika kita melakukan interpretasi ini, tentunya setiap orang ini dapat memberikan suatu gambaran masing-masing sesuai dengan pemikiran yang ada di dalam pikiran mereka saat itu juga. Nah, teman-teman, selain itu, Charles juga di sini menyatakan nih bahwasanya manusia ini tidak dapat berkomunikasi tanpa adanya semiotika, karena semiotika ini adalah suatu makna atau tanda. Mengapa? Coba bayangkan teman-teman saja ketika adanya komunikator dan juga komunikan yang tidak menggunakan tanda itu. Tanda itu kan bisa meliputi ekspresi, ide, atau apa yang akan mereka sampaikan, baik dari kata-kata, gestur, dan lain sebagainya. Dan tentunya pesan itu tidak akan sampai kepada lawan bicara kita ketika kita tidak menggunakan tanda-tanda tersebut. Dan tanda-tanda tersebut berfungsi agar seseorang yang kita ajak bicara itu bisa memberikan respons, baik itu berupa aksi ataupun berupa penggalan kata-kata gitu yang nantinya akan mereka jawab gitu dari apa yang telah kita berikan, atau pernyataan yang telah kita berikan, ataupun pernyataan yang telah kita berikan sebelumnya. Nah teman-teman, selain itu Charles juga mengemukakan bahwasanya tanda ini tidak berdiri sendiri, tetapi tanda ini ada yang natural dan juga ada yang artificial. Artinya tanda ini ada yang terjadi secara natural, ada juga yang terjadi karena buatan gitu, karena perbuatan. Baik teman-teman, cukup sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alma yang tadi menyampaikan semiotika. Kita lanjutkan kepada contoh analisis kepada puisi dari teori semiotika yang akan disampaikan oleh Saudara Tiara, Elsa, dan Ula. Kepadanya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang analisis semiotik puisi dalam doaku karya Sapati Djoko Damono. Secara keseluruhan, puisi dalam doaku karya Sapati Djoko Damono ini mengungkapkan bahwa pentingnya melaksanakan ibadah bagi umat
Islam seperti sholat dengan tepat waktu dan tak lupa selalu memanjatkan doa setelah melaksanakan sholat. Nah, setelah membaca dan memahami dari puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono ini, kami para peneliti menemukan bahwa adanya keterkaitan pemilihan kata pada puisi tersebut dengan teori semiotik yang menurut Peirce tahun 1982, yaitu berupa icon, indeks, dan simbol yang digunakan pengarang untuk menyampaikan suatu makna secara tersirat kepada pembacanya. Dalam doa, Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman, tak memejamkan mata, yang meluas bening siap. Menerima cahaya pertama yang melengkung hening, karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang terang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau, senantiasa yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan. Muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan mangganya. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana. Bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupan. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatan. Nah, dalam puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono ini menceritakan tentang tokoh aku yang merupakan pemeluk agama Islam. Tokoh aku tersebut selalu beribadah saat waktu di pagi hari seperti sholat subuh, siang hari sholat zuhur, petang hari sholat asar, senja hari sholat maghrib, dan di malam hari sholat isya. Kata yang digunakan Sapardi dalam mewakili istilah beribadah pada puisi tersebut benar-benar pintar dalam memilih kata yang membuat puisi ini bersifat universal. Hal tersebut disebabkan karena dalam puisi dalam doaku ini agar bisa dibaca oleh siapapun dengan latar belakang agama yang selain Islam. Jika membaca puisi tersebut merupakan pemeluk agama Islam, tentu saja langsung tertuju dengan kata-kata sholat serta berdoa yang merupakan ritual beribadah kepada Allah dengan waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya. Pada bait pertama, makna dari puisi dalam doaku, karya Sapardi ini menggambarkan tokoh aku yang sedang khusyuk berdoa pada suasana subuh. Suasana pada saat itu masih sepi, hening, dan langit yang begitu bening menandakan untuk siap menerima cahaya pertama dari matahari pada waktu yang akan menuju ke pagi hari. Nah, tokoh aku ini begitu takjub akan kebesaran Sang Pencipta yang memiliki langit dengan begitu indah pada suasana subuh. Pada bait kedua, menggambarkan waktu siang hari saat zuhur. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, tokoh aku ini merasa bahwa Sang Pencipta begitu dekat dengan dirinya. Tiba-tiba, si tokoh aku ini berandai seakan Sang Pencipta menjelma menjadi pucuk-pucuk cemara yang selalu hijau, serta angin-angin yang berhembus memberikan ketenangan di siang hari. Padahal, biasanya pada siang hari itu kan cuaca begitu panas. Kehadiran pucuk-pucuk cemara yang hijau tersebut menjadikan suasana lebih segar dan sejuk. Lalu, pada bait ketiga, saat sore hari, cuaca itu sedang gerimis, angin yang berhembus dengan sedikit kencang pada siang hari, ternyata menandakan bahwa akan turunnya hujan di suasana sore hari itu. Nah, pada saat itu, si aku ini selesai berdoa ketika ia melihat seekor burung gereja yang hinggap di ranting,
pohon jambu. Burung gereja tersebut itu kan kehujanan. Burung tersebut juga tampak gelisah dan berpindah hinggap di dahan mangga. Burung gereja tersebut itu dapat diibaratkan suatu bantuan dari Allah SWT, di mana Allah atau Tuhan akan memberikan bantuan kepada siapapun makhluk ciptaan yang dikehendakinya. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudara Tiara. Dilanjutkan kepada Saudara Elsa dan juga Saudara Ula. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Dilanjut lagi, pada bait keempat, saat waktu suasana senja atau maghrib, si aku tak lupa untuk kembali berdoa. Ia merasakan bahwa Sang Pencipta begitu dekat pada dirinya, dengan menjelma menjadi angin yang turun sangat perlahan dan dengan hati-hati, serta menyusup di celah-celah jendela dan pintu yang kemudian menyentuh dahi serta bulu mata hingga rambut si aku. Suasana yang tenang dan sepi ini membuat si aku dapat merasakan angin yang menuju ke arahnya, angin yang merupakan berkat dari Allah. Pada bait selanjutnya, saat si aku tak lupa untuk berdoa pada malam hari atau waktu Isya, tiba-tiba ia merasa bahwa waktunya hidup di dunia ini tak akan lama lagi. Hal tersebut dikarenakan si aku merasakan sakit yang tak tertahankan di daerah jantungnya. Menurut si aku, tentang rasa sakit yang selama ini ia simpan sendiri dan tak pernah untuk diobati. Cepat atau lambat, hal tersebut akan membuat dirinya untuk menemui ajal. Nah, kajian semiotik puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono berdasarkan teori semiotik menurut Freire tahun 1982. Yang pertama ada ikon. Ikon merupakan suatu tanda yang memiliki hubungan antara penanda dengan petanda yang memiliki sifat yang sama secara ilmiah, di mana hubungan antara tanda dan acuannya memiliki suatu kemiripan arti secara ilmiah. Nah, ada beberapa ikon yang akan saya jelaskan. Yang pertama pada bait pertama baris kedua ada kata memejamkan mata. Kata memejamkan makna dimaknai merupakan tanda yang menandakan dengan menutup mata. Lalu pada bait ke-1 baris ketiga ada kata menerima. Kata menerima merupakan tanda yang menandakan tentang suatu yang diberikan atau suatu yang dikirimi. Bait kedua baris ke-1 ada kata ketika. Nah, di sini kata ketika merupakan tanda yang menandakan suatu hari atau suatu saat. Lalu bait kedua baris ketiga ada kata senantiasa yang merupakan tanda untuk menandakan sesuatu yang tidak pernah putus. Lalu pada bait ketiga baris kedua ada kata hinggap merupakan tanda yang menandakan bahwa seekor burung bertengger setelah terbang. Lalu pada bait keempat baris ketiga ada kata menyusup merupakan tanda yang menandakan tentang sesuatu yang masuk secara diam-diam. Lalu pada bait kelima baris ketiga ada kata mengusut merupakan tanda yang menandakan tentang perkara pemeriksaan serta mencari keterangan dalam suatu peristiwa yang belum jelas. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu indeks. Indeks merupakan suatu tanda yang memperlihatkan adanya keterkaitan secara alamiah antara tanda dan petanda yang berhubungan dengan sebab akibat. Dalam puisi Doaku karya Sapardi Djoko Damono, untuk mempermudah dalam memahami makna tersirat yang sebenarnya disampaikan pengarang kepada pembacanya.
dalam indeks doaku karya Sapardi Djoko Damono, yang pertama bait ke-1, baris ke-1. Maknanya yaitu dalam kata menjelma. Kata menjelma ini memberikan pemahaman kepada kita tentang mewujudkan diri yang lahir kembali menjadi manusia dan sebagainya. Lalu bait ke-1 baris kedua. Kata indeksnya yaitu meluas bening. Kata meluas bening memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu hal yang luas dan bersih. Hal tersebut yang dimaksud adalah langit yang terdapat pada baris ke-1, bait ke-1. Lalu bait ke-1 baris ketiga melengkung hening. Kata melengkung hening memberikan penggambaran kepada kita tentang suasana di pagi hari yang masih dalam keadaan sunyi. Lalu bait kedua baris ke-1 mengembang tenang. Kata mengambang tenang memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu yang terkatung-katung di udara dengan diam. Lalu bait kelima baris kedua dalam kata bersia tahan. Kata bersih tahan memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang tetap pada tempatnya atau tidak beranjak. Bait kelima baris ketiga dalam kata rahasia. Maknanya, rahasia ini memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang dijaga rapat dan jangan sampai diketahui oleh siapapun. Selanjutnya, bait kelima baris keempat dalam kata bernyanyi. Bernyanyi ini memberikan pemahaman kepada kita tentang mengeluarkan suara bernada atau berlagu dengan lirik ataupun tidak. Selanjutnya, bait ke-6 baris ke-1 dalam kata mencintaimu. Kata mencintaimu ini memberikan pemahaman kepada kita tentang menaruh kasih sayang kepada orang yang disukai. Yang terakhir, bait ke-6 baris kedua dalam kata keselamatanmu. Keselamatanmu ini memberikan pemahaman kepada kita tentang seseorang yang berharap bahwa orang yang ia sukai dapat terhindar dari bahaya. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol ini yaitu suatu tanda yang memperlihatkan keterkaitan secara alamiah antara penanda dengan petandanya. Dalam puisi doaku, karya Sapardi Djoko Damono untuk mempermudah dalam memahami makna tersirat yang sebenarnya disampaikan pengarang kepada pembacanya. Pada bait ke-1, baris ke-1, dalam kata subuh. Kata subuh ini mempunyai makna waktu antara terbit fajar dan menjelang terbit matahari. Lalu pada bait ke-1, baris ketiga, dalam kata cahaya permata. Kata cahaya permata ini mempunyai makna matahari yang memancarkan sinarnya pertama kali pada pagi hari itu. Lalu bait kedua, baris keempat, dalam kata muskil. Muskil ini mempunyai makna sesuatu yang sulit, pelik, maupun sukar. Bait ke-1, baris ke-1, dalam kata subuh. Subuh ini mempunyai makna waktu antara terbit fajar dan menjelang terbit matahari. Selanjutnya, bait keempat baris ke-1 dalam kata maghrib. Kata maghrib ini mempunyai makna yang menandakan waktu matahari terbenam. Bait keempat baris kedua dalam kata nun. Nun ini mempunyai makna sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Selanjutnya, bait keempat baris kedua dalam simbol kata bersijingkat. Kata bersijingkat mempunyai makna yang berdiri jinjit dengan ujung jari kaki. Selalu bait kelima baris ke-1 dalam kata doa. Kata doa ini mempunyai makna permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Yang terakhir bait kelima baris ke-1 dalam kata malamku. Malamku ini mempunyai makna waktu yang ia lalui setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Elsa yang telah memaparkan pemateriannya. Alhamdulillah sesi pematerian telah selesai. Kita lanjutkan kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand. Dimulai dari hitungan ke 1, 2,
3. Baik, kepada Saudara Sylvia Nur Latifah terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim penyaji yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat bertanya. Di sini saya akan bertanya, kira-kira apa keterkaitan dari analisis semiotika terhadap pemahaman kita tentang identitas dan pengalaman subjektif penyair? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sylvia. Dilanjutkan kepada penanya yang selanjutnya untuk menggunakan fitur raise hand-nya lagi. Kepada Saudara Sylvia, boleh turun dulu tangannya. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada penanya yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, kepada Saudara Dina Tresnawati, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dina Tresnawati dengan akhir NPM 010. Terima kasih juga untuk rekan-rekan penyaji yang telah menjelaskan terkait tadi semiotik ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan tadi sempat disinggung juga ya dalam materi bahwasannya semiotika komunikasi menurut Peirce adalah ilmu mengkaji tentang tanda, serta bagaimana menghubungkan tanda dengan makna yang terkandung di dalamnya dalam proses komunikasi. Nah, sedangkan menurut Saussure menjelaskan bahwasannya tanda itu sebagai kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dua bidang seperti halnya selembar kertas, yaitu bidang penanda atau yang tadi disebutin tuh signifier untuk menjelaskan bentuk dan ekspresi. Kemudian bidang petanda atau signified untuk menjelaskan konsep dan makna. Nah, bagaimana pendekatan semiotika menurut Ferdinand de Saussure yang berfokus pada signifier dan signified ini berbeda gitu dengan pendekatan Charles Sanders Peirce yang menggunakan konsep ikon, indeks, dan simbol dalam menganalisis makna puisi, karena kan tadi dua-duanya sama-sama tanda gitu ya. Nah, jadi apa bedanya gitu? Terima kasih. Baik, kembali kasih Dina Tresnawati. Kita lanjutkan kepada penanya yang ketiga. Jika ada yang ingin ditanyakan, 1, 2, 3. Baik, karena sepertinya tidak ada yang akan bertanya lagi, di sini kelompok penyaji akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Sylvia Nur Latifah terlebih dahulu. Izin mengonfirmasi apakah pertanyaannya adalah apa keterkaitan dari analisis semiotika terhadap pemahaman kita tentang identitas dan pengalaman subjek penyair? Apakah benar seperti itu? Betul. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Analisis semiotika dalam puisi memberikan wawasan mendalam tentang identitas dan pengalaman subjektif penyair. Melalui studi tanda, simbol, dan makna, pembaca dapat memahami bagaimana penyair mengekspresikan perasaan dan pandangan mereka terhadap dunia. Misalnya, penggunaan simbol dalam puisi dapat mencerminkan latar belakang budaya dan emosional, serta memperlihatkan perjuangan atau konflik internal yang dihadapi oleh penyair. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memperkaya interpretasi puisi, tetapi juga memungkinkan pembaca untuk terhubung dengan pengalaman pribadi penyair secara lebih intim. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, disilahkan. Baik, dari kelompok penyaji sepertinya ada yang menambahkan. Kepada Sri Raini, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit yang berkaitan dari apa yang sudah tadi dijawab oleh rekan saya itu Alika mengenai pertanyaan dari saudara Sylvia.
Nah, jadi singkatnya dalam analisis semiotika ini, dalam konteks puisi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, identifikasi simbol, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, menggunakan teori semiotika untuk mengidentifikasi simbol-simbol, metafora, dan tanda-tanda linguistik dalam puisi, sehingga dapat memahami bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan untuk merepresentasikan pengalaman dan identitas subjektif penyair. Nah, berikutnya ada penjabaran makna subjektif, membedakan makna subjektif yang tersembunyi di balik kata-kata penyair dengan menggunakan konsep trikotonomi menurut Peirce yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu mengenai icon, indeks, dan juga simbol. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, Saudara Sulis, mengenai interpretasi multidimensional, yaitu membuat pembaca lebih aktif dalam proses interpretasi dengan memahami relasi antar tanda dan makna yang dihasilkan, sehingga membuka berbagai interpretasi dan memperkaya apresiasi terhadap puisi. Nah, yang terakhir juga tentunya eksploitasi makna tersembunyi, mengeksplorasi lebih jauh lagi mengenai bagaimana simbol-simbol dalam puisi ini dapat diartikan dan meresapi makna yang tersembunyi nih di balik kata-kata yang dipilih oleh penyair. Terima kasih, mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sri ini yang telah menambahkan pertanyaan dari Sylvia Nolatifah. Kepada rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan, silakan. Baik, sepertinya tidak ada, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dina. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya yang tadi telah dijelaskan oleh penyaji, yaitu pendekatan Ferdinand de Saussure, yang mana Ferdinand de Saussure ini melihat tanda sebagai dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kan ada penanda, yaitu bentuk atau bunyi kata seperti huruf atau suara. Kemudian juga ada petanda, yaitu makna atau konsep yang dipikirkan ketika mendengar atau membaca kata. Nah, dalam puisi, pendekatan Ferdinand de Saussure ini melihat bagaimana kata-kata digunakan untuk menciptakan makna. Misalnya, kata bunga sebagai penanda bisa membawa petanda seperti keindahan atau cinta. Jadi tergantung pada bagaimana pembaca memahami kata itu berdasarkan pengalaman atau budaya mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan Karl Vers, yang mana Vers ini membagi tanda menjadi 3 jenis, yaitu ada icon, indeks, dan simbol yang tadi telah dijelaskan oleh saya. Nah, dalam icon ini tanda yang mirip atau menyerupai sesuatu. Seperti tadi misalnya foto sepeda itu akan mirip dengan foto yang sebenarnya. Kemudian indeks itu tanda yang menunjukkan sesuatu secara langsung atau punya hubungan sebab akibat. Misalnya dalam puisi ada kata jejak. Nah, bisa menunjukkan bahwa seseorang itu pernah berjalan di sana. Kemudian yang terakhir ada simbol. Nah, simbol ini tanda yang maknanya ditentukan oleh kesepakatan atau budaya. Yang mana kata-katanya itu biasa yang dalam puisi ini seperti merah itu untuk cinta atau kata burung untuk kebebasan. Nah, itu adalah simbol yang kita pahami karena sudah umum digunakan seperti itu. Jadi perbedaannya itu dalam menganalisis puisi, kalau Saussure itu lebih fokus pada bagaimana kata dan makna bekerja bersama seperti dalam sebuah sistem bahasa. Jadi dia melihat kata-kata dalam puisi sebagai cara menciptakan makna berdasarkan aturan bahasa yang sudah disepakati. Nah, dia juga menganalisis hubungan kata dan maknanya secara langsung. Sedangkan Vers memberikan pandangan yang lebih luas, yang mana dia melihat bagaimana puisi bisa menggunakan tanda-tanda yang berbeda seperti icon, indeks, simbol, itu untuk membuat pembaca merasakan atau
memikirkan sesuatu dengan cara yang lebih dalam. Misalnya bagaimana sebuah kata bisa memunculkan gambaran yang jelas di benak kita atau bisa memicu perasaan tertentu karena koneksi emosional. Jadi kesimpulannya pendekatan Ferdinand itu lebih sederhana dan struktural, sementara pendekatan Vers ini lebih kompleks karena dia melihat berbagai cara tanda dalam puisi dapat membangun maknanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara tulis yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Dina. Kepada rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, disilahkan. Baik, karena sepertinya tidak ada, kita lanjutkan saja kepada sesi yang terakhir, yaitu saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian kajian semiotik puisi, dalam puisi Doaku, karya seperti Djoko Damono yang menggunakan teori dari Charles Sanders Peirce dapat disimpulkan bahwa setiap puisi dapat dianalisis menggunakan kajian semiotik. Terdapat pemilihan kata yang menggunakan icon, indeks, dan simbol yang digunakan seperti untuk menyampaikan makna puisi dalam Doaku secara tersirat kepada pembaca. Dan pada puisi dalam Doaku, karya seperti Djoko Damono ditemukan sebanyak 7 ikon yang terdiri atas kata memejamkan mata, menerima, ketika, senantiasa hinggap, menyusup, dan mengusut. Indeks yang terdiri atas kata menjelma, meluas, bening, melengkung hening, mengambang tenang, baris tahan rahasia, bernyanyi mencintaimu dan keselamatanmu, simbol yang terdiri atas kata subuh, cahaya pertama, muksil, mendesal, maghrib, nun berjingkat, doa, dan malamku. Alhamdulillah, pemaparan materi serta tanya jawab telah selesai. Kita lanjutkan kepada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup presentasi kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah aktif berdiskusi dan mengikuti presentasi kali ini. Kami meminta maaf juga kepada rekan-rekan semuanya karena mengganggu waktu liburnya. Dan kami juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan tingkah laku dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Bentar. Lesak yang belum dikerudung dulu.